boundary, even only 1 inch. Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau lahir di Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Beliau menempuh pendidikan dasar dan SMP di kampung halamannya yaitu Bantar Lampung dan menamatkan di SMA Negeri 3 Semarang. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2 tahun setelah lulus sarjana, ia kembali melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat, yaitu di University of Illinois Urbana-Champaign. Karirnya dimulai sejak saat menjadi staf ahli di bidang analisis kebijaksanaan Otto Bappenas, menjadi anggota kelompok kerja General Agreement on Trade in Service di Departemen Keuangan, menjadi dosen di Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai redaktur ahli majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, menjadi direktur pelaksana Bank Dunia, menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Maju. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang dapat kita lihat dan teladani dari sosok beliau yaitu: yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai seorang pelayan publik, Ibu Sri Mulyani sangat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Beliau memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk saat pandemi COVID-19 dengan menentukan strategi meliputi pemulihan kesehatan, upaya pemulihan sosial ekonomi, hingga reformasi di tingkat struktural. Kebijakan tersebut berhasil menaikkan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, akuntabel. Pada 7 Juni 2022, Ibu Sri Mulyani menyebut transparansi anggaran atau pengelolaan APBN Indonesia berada pada peringkat 17 dari 120 negara di dunia dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini tercantum dalam Open Budget Survey 2021 yang dilaksanakan oleh International Budget Partnership. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2021. Opini ini sekaligus menjadi bukti bahwa APBN tahun anggaran 2021 dikelola secara prudent, akuntabel, dan transparan. Selanjutnya, kompeten. Beliau sangat kompeten dan cerdas dalam mengambil kebijakan untuk mengurus keuangan di Indonesia. Dapat dibuktikan dengan penghargaan yang beliau raih, yaitu beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017. Pada tanggal 11 Februari 2018 dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab, beliau dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di dunia. Pada 2020 lalu, beliau juga mendapatkan pengakuan internasional sebagai penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, harmonis. Tanggal 10 September 2019, beliau bersama beberapa pejabat mengunjungi Jayapura untuk bertemu dan melihat kondisi seluruh jajaran Kementerian Keuangan pasca kerusuhan. Kunjungannya bertujuan memberikan semangat dan dukungan pemulihan kerja jajaran yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana APBN ke Papua dan Papua Barat. Yang kelima, loyal. Sikap beliau ditunjukkan dengan kemauan beliau untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada saat beliau sedang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Yang keenam, adaptif. Ibu Sri Mulyani sangat mendorong untuk terus mengembangkan, memperbaiki, menciptakan inovasi terhadap sistem data digital terutama yang terkait dengan keuangan negara. Salah satu pengembangan inovasi dari digital tersebut adalah melalui rolling out sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang merupakan aplikasi sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Yang ketujuh, kolaboratif. Pada tanggal 14 Juni 2022, dalam rangka memperingati hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura, Menteri Keuangan membahas kerjasama dan isu prioritas Group of 20 pada Indonesia-Singapore Business Forum yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama investasi dan bisnis antar kedua negara.
Beliau juga menitik beratkan bahwa tema presidensi Indonesia pada Group of 20 2022, Recover Together, Recover Stronger, menjadi semakin menantang untuk diwujudkan sekaligus membuktikan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antar masyarakat internasional.